Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat Kang Fatkur, beliau ini adalah narasumber kita, yaitu seorang praktisi ruqyah yang sudah tak asing lagi di kota Bengkulu nih, di Bengkulu nih. Bahkan sudah berapa orang mualaf ya, sekitar 39. Bahkan ada dari luar negeri juga yang hadir di klinik ruqyah beliau. Beliau ini adalah, kita perkenalkan, beliau ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Agus Aswadi SPD. Nah, sama saya tentu di channel Kang Fatkur. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 4.000, hampir 5.000. Terima kasih kepada teman setia Kang Fatkur. Saya kali ini ingin berbagi dan alhamdulillah sudah bersama narasumber yang cukup kompeten dalam ruqyah. Dan beliau ini adalah praktisi ruqyah sejak tahun 1991 ya. Mohon maaf Tat, kami sedikit mengganggu Tat. Kami kebetulan menyampaikan tentang keluarga sakinah. Nah, membimbing keluarga agar keluarga kita di Indonesia dan di kota Bengkulu dan di seluruh bumi ini sakinah mawadah warohmah. Nah, tentu ini ada pertanyaan, apa sesungguhnya penyebab keluarga itu tidak harmonis, Tad? Kalau ditanya tentang penyebab keluarga tidak harmonis, itu banyak sekali kausal-kausal yang memunculkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Intinya kalau dalam bahasa syariatnya, bahwa pernikahan itu idealnya adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi ada sakinah, ada mawaddah, ada warahmah. Sakinah itu tenang, adem, ada mawaddah penuh cinta, rahmah kasih sayang. Itu tujuan pernikahan yang disampaikan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Lantas penyebabnya tidak terbentuknya sakinah, tidak terbentuknya mawaddah, tidak terbentuknya rahmah itu, kalau saya simpel dari sebuah pernyataan, saya pernah bertanya kepada para pengantin-pengantin. Saya tanya, mau berapa lama kamu berumah tangga, kan? Mau selamanya atau mau sementara waktu? Rata-rata mereka menjawab itu apa? Selamanya. Tapi faktanya kan tidak gitu loh. Ada yang 1 bulan menikah bercerai, ada 1-2 bulan, bahkan setahun, 3 tahun, 4 tahun, kemudian bubar, ya kan? Dengan alasan-alasan yang bermacam-macam. Namun saya akan menyampaikan, kalau ingin berumah tangga selamanya, konsepnya apa? Jangan minta dicintai, jangan minta disayangi, jangan minta dihormati, jangan minta dihargai, jangan minta dibalas budi. Loh, kok begitu Pak Ustadz? Ya memang begitu. Kalau kita minta dicintai, berarti kita berharap cinta dari orang. Gitu? Ada sama halnya dengan istri, minta dicintai suami, dia berharap cinta dari suami. Ya kalau suaminya ngasih semuanya, kalau enggak, apa artinya? Kecewa. Sebaliknya begitu, suami minta dicintai istri, ya kalau istri mampu memberikan semuanya, kalau enggak, sebab apa? Kok bisa enggak proses semua? Setiap manusia punya kekurangan, ya. Nah, kekurangan itulah yang membatasi cinta. Kekurangan itulah yang membatasi penghargaan. Kekurangan itulah yang membatasi penghormatan. Kekurangan itulah yang membatasi penghargaan dan balas budi. Ya kan? Kita mau memberikan semuanya cinta kita, tapi karena ada kekurangan yang kita miliki, ternyata
yang menerima cinta itu ternyata nggak puas. Lantas bagaimana caranya Pak Ustadz? Berusahalah untuk nah, di-nya diganti dengan me. Kalau tadi membuat rumah tangga yang tidak abadi itu minta di, sekarang harus me. Gitu. Nah, kalau me itu memulainya dari diri sendiri. Saya punya istri, saya tahu istri saya punya kekurangan. Saya berusaha untuk mencintainya, menyayanginya, menghormatinya dengan segala macam alasan, menghargainya dengan segala aktivitas istri kita, membalas budinya. Karena selemah-lemahnya sang istri, otomatis budinya besar loh. Kalau dia melahirkan anak kita, siapa yang merawat anak kita siang malam? Kalau bukan dia, ya? Nah, kemudian baju kita kotor, memasak untuk kita, siapa yang memasak? Kita bisa masak enggak? Enggak. Sebaliknya juga begitu. Sang istri harus menghargai, mencintai, menyayangi sang suami. Kenapa? Dia harus melihat suaminya bukan kekurangannya, tapi lihatlah kemampuannya, kelebihannya. Misal, suami bekerja setiap hari. Untuk apa? Uangnya kan untuk siapa? Kalau bukan untuk keluarga. Tanpa suami bekerja, rumah tangga tidak dapat bekal, tidak dapat nafkah. Maka dari itu, inilah konsep supaya rumah tangga abadi. Berusahalah untuk mencintai, jangan minta dicintai. Berusahalah untuk menyayangi, jangan minta disayangi. Berusahalah untuk menghormati, jangan minta dihormati. Berusahalah untuk menghargai, jangan minta dihargai. Berusahalah membalas budi, sekecil apapun, jangan minta selalu dibalas budi. Ya, luar biasa. Gitu. Kalau minta sebab rumah tangga gak apa. Coba lihat, setiap rumah tangga yang menikah lantas bubaran, karena itu masalahnya. Soal masalah yang lain itu sebab-sebab yang tidak mengikat. Ya. Nah, kalau sebab lain yang muncul, misal masalah itu masalah kehidupan keseharian ya. Andai kata dia memakai konsepnya tadi, rumah tangganya kuat, kokoh ya. Tapi kalau minta di rumah tangganya rapuh, nah kerapuan rumah tangga inilah menyebabkan banyak hal yang akan masuk. Bisa kena sihir, bisa kena isu negatif, bisa kena macam-macam. Nah, kembali kepada saya sebagai praktisi ruqyah, saya melihat banyak pasien-pasiennya itu ya seperti itu. Sahabat Kang Fatkur, tadi setelah dijelaskan bagaimana konsep di itu dirubah jadi me, dicintai jadi mencintai dari diri sendiri kita dulu. Nah pertanyaannya nih Tat, ada nggak Tat, kalau yang di sini kan yang udah banyak nih yang datang nih, gangguan dari jin, sihir atau gangguan dari luar, itu apa sesungguhnya penyebabnya itu Tat? Masalah yang berhubungan dengan non medis itu kita kalau bahasa ilmiahnya evil spirit. Nah, kalau bahasa kita jin. Nah, kan gitu. Nah, jin itu sebetulnya dengan manusia sama derajatnya. Allah sudah menyampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin manusia kan cuma suruh beribadah kan? Nah, cuma jin dengan manusia berbeda tekstur. Kalau kita turab, debu, kalau jin api. Wa khalaqal janna mim marijin min nar. Surah Ar-Rahman. Jin itu dibentuk terbuat dari api. Tentu tekstur api dengan tanah beda. Sehingga jin lebih gampang untuk dimobilisasi sebagai penghantar syirik, penghantar sihir, penghantar guna-guna, penghantar
pelet. Nah, siapa yang melakukannya? Dalam surah An-Nas kan disebut di akhir minal jinnati wan nas, jin dan manusia. Nah, apa? Kenapa disebut? Karena ayat sebelumnya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang suka membisik-bisik, meniup-niupkan hati manusia untuk menyelewengkan, menghasut, ya, menyebarkan isu. Nah, sebab kenapa dia mengirim isu negatif kepada seseorang? Nah, dalam surah Al-Falaq disebutkan min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang iri hati dengki, kayak gitu kan. Ya kan? Terjadinya tidak suka, ada beberapa tidak suka karena dia jelek, ya. Tidak suka karena dia lebih bagus. Ya kan? Nah, saya tidak suka dengan seseorang, ada dua kemungkinan. Karena orang itu lebih hebat dari saya, atau orang itu lebih buruk dari saya. Dan pertama, kemungkinan eksternal. Ya, eksternal itu sihir dari luar, berarti ada orang lain yang menjadi penyebab. Dua, internal. Internal itu pribadi orang itu yang memang harus dibenahi. Kepengen cantik, masang susu, ya kan? Kepengen kuat, pegang jimat, apa itu kan? Dan jangan lupa, kenapa agama melarang al-azaim, azimat? Karena azimat-izimat itu yang membuat orang itu menderita sebetulnya, ya kan? Nah, maka di dalam surat Al-Jin ayat 6 itu disebutkan bahwa ada beberapa orang laki-laki di antara manusia yang minta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu membuat mereka sesat, tidak menambah pahala, tidak mendapat kebaikan. Yang terjadi adalah menambah dosa. Jadi orang yang bersyukur, walaupun misalnya dia masang susu kelihatannya cantik, suatu saat dia berubah cantiknya tuh. Habis masa kedaluarsa expire susunya, dia berubah lagi jadi jelek. Oh, itulah penyebab. Nah, tidak. Maka disebut di dalam surat Al-Baqarah ayat 102. Nah, di sini lihat di sini ya. Coba baca Al-Baqarah 102. Tuh. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Jelas kan? Al-Baqarah ayat 102. Nah, ya, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan untuk menjadi informasi yang baik, motivasi hidup yang baik, dan jangan sekali-kali berhubungan dengan jin. Perbaikilah rumah tangga, berusahalah untuk memperbaiki, memulai dari diri sendiri. Ya, berusahalah untuk mencintai pasangan, menyayangi pasangan, menghormati pasangan, menghargai pasangan, membalas budi pasangan. Jangan minta di, ya kan? Kalau minta di itu alamat rumah tangga tidak bakal abadi. Semoga bermanfaat untuk semua. Masya Allah, luar biasa materi bagaimana menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Tadi ada tipsnya, dari di kemudian berubah dicintai. Saya harus dicintai, tidak, tapi harus mencintai. Dan terjawab sudah bagaimana keluarga yang harmonis itu, yaitu keluarga yang benar-benar jauh dari perbuatan syirik dan sihir tentunya. Dan bagaimana bisa keluarga itu tercerai-berai? Karena apa? Karena sihir, jin, apa tadi? Dan beberapa sebab-sebab lain yang mempengaruhi aura-aura, mungkin rumah, mempengaruhi keluarga dengan isu-isu negatif, iri dari manusia, ya, atau dari jin. Dan
penyebabnya adalah iri, dengki, nggak suka. Nah, itulah yang akibatnya menceraikan. Bahkan terjawab sudah di dalam Al-Quran. Ustadz langsung jawab tadi. Surah Al-Baqarah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Terima kasih Ustadz. Nah, beliau ini luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Ilmunya bisa untuk semua kalangan keluarga agar menjadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Salam dari penyuluh agama Kota Bengkulu, Fatkur Rahman. Channel Kang Fatkur terus disimak. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak Ustaz. Jangan lupa like and subscribe. Iya, jangan lupa like. Keluarga yang mungkin merasa ada terganggu nggak apa-apa, datang ke sini. Di sini juga bisa bekam, deteksi, terus ruqyah pelepasan, ruqyah pemulihan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semeru. Ini kantor Yayasan Al-Fida Bengkulu, kemudian di dekat SD Iqra 1 Kota Bengkulu. Di sini. Ya. Kita coba masuk dulu ya. Ini tempatnya. Dari nampak orang tua. Ini barang-barangnya Itu hasil ruqyah, bukan koleksi. hasil ruqyah ya, bukan koleksi ini ya. Hasil mencabut. Iya, iya. Boleh Tat nanti tunjukkan Tat. Itu benda-benda Syirik yang Syirik. tidak boleh dimiliki. Yang berada di rumah dipegang gitu ya. Ini tepatnya di sini.